Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelipatan persekutuan terkecil yang dibuat oleh saya sendiri, Sipa Martiana dengan NIM 22252300035, kelas 3B, Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, apa sih kelipatan persekutuan terkecil itu? Jika A habis dibagi C dan B habis dibagi C, yang berarti 0 adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Bilangan bulat C disebut kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan bulat tak 0, A dan B. Perlu diingat bahwa AB dan min AB adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, dan salah satunya adalah positif. Prinsip terurut sempurna mengatakan bahwa himpunan kelipatan persekutuan dari A dan B harus sebuah bilangan bulat terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B disebut KPK dari A, B. Di sini juga terdapat beberapa definisi. Yang pertama, definisi 2.4 menyatakan bahwa misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis dibagi M dan B habis dibagi M. 0 adalah suatu kelipatan persekutuan dari sebarang bilangan-bilangan bulat A dan B. Bilangan-bilangan bulat AB dan min AB masing-masing juga merupakan suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan bulat positif dari A dan B tidak pernah sama dengan himpunan kosong. Misal, himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Himpunan semua kelipatan dari min 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan dari 6 dan min 9 adalah 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Sehingga, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan min 9 adalah 18. Ingat bahwa dalam himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan bulat positif selalu mempunyai anggota terkecil, sehingga KPK dari setiap dua bilangan bulat selalu ada. Secara formal, KPK dari dua bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Di sini juga terdapat definisi 2.5 yang menyatakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak 0, A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M ditulis A, B sama dengan M. Apabila memenuhi A habis dibagi M dan B habis dibagi M. Jika A habis dibagi C dan B habis dibagi C maka M, C. Nah, dalam definisi ini, dapat dimengerti bahwa kelipatan dari setiap dua bilangan bulat yang tidak 0 selalu merupakan suatu bilangan bulat positif. Dalam pada definisi itu mengatakan bahwa masing-masing dari dua bilangan itu membagi kelipatan persekutuan terkecilnya. Sedangkan mengatakan bahwa kelipatan persekutuan lainnya tidak lebih kecil dari KPK dari dua bilangan bulat itu. Selanjutnya ada teorema-teorema KPK. Terdapat beberapa teorema. Teorema pertama menyatakan bahwa jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak 0, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu A, B habis dibagi oleh C. Teorema 2 menyatakan jika C lebih dari 0, maka CA, CB sama dengan CA, B. Teorema 3 menyatakan untuk suatu bilangan-bilangan bulat positif A dan B, AB sama dengan AB jika dan hanya jika A, B sama dengan 1. Teorema 4 menyatakan bahwa untuk bilangan bulat positif A dan B berlaku A, B dikali A, B sama dengan AB. Nah, di sini ada teorema 5 dan 6 juga. Untuk teorema 5, untuk bilangan bulat tidak 0 A dan B berlaku A, B habis dibagi AB. Teorema 6 menyatakan untuk bilangan bulat positif tidak 0 A dan B berlaku A, B sama dengan B. Ada beberapa metode-metode penyelesaian KPK. Yang pertama, metode irisan himpunan. Metode irisan himpunan melibatkan pemilihan himpunan kelipatan positif dari bilangan pertama dan kedua, pemilihan himpunan persekutuan kelipatan dari kedua bilangan tersebut, dan pemilihan bilangan terkecil dari himpunan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari P dan Q, di mana PQ adalah anggota himpunan bilangan asli dengan bilangan terkecil yang dibagi oleh P dan Q dalam himpunan bilangan asli. Yang kedua ada faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menghitung KPK seringkali terlalu panjang, terutama ketika digunakan untuk menghitung KPK dari 3 atau lebih bilangan asli. Faktorisasi prima, metode lain yang mungkin lebih efisien untuk menghitung KPK dari beberapa bilangan. Mengalihkan semua faktor, dan jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilihlah pangkat tertinggi. Yang ketiga ada metode algoritma Euclid.
untuk menemukan FVB dari A, B dan hubungan antara KPK dan FVB yaitu FVB A, B dikali KPK A, B sama dengan AB. Untuk bilangan bulat positif A dan B, metode ini sangat berguna untuk menemukan KPK dari dua bilangan A dan B yang tidak mudah ditemukan dengan faktorisasi prima FVB A, B. Yang terakhir ada metode pembagian dengan bilangan prima. Metode ini adalah cara lain untuk menemukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari sejumlah bilangan asli. Ini dimulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberi pembagian dengan bilangan prima adalah cara lain untuk menemukan kelipatan persekutuan terkecil dari jumlah bilangan asli. Ini dimulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan, dan kemudian membagi dilakukan sampai baris di mana jawaban berisi bilangan-bilangan satu. Di sini terdapat penyelesaian menggunakan metode irisan himpunan. Contoh, tentukan KPK dari 40, 60, dan 80. Jawab, misalkan himpunan-himpunan kelipatan positif dari 40, 60, dan 80 berturut-turut adalah K40, K60, dan K80. Untuk K40-nya sama dengan 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, dan 480. Untuk K60-nya 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, dan seterusnya. Untuk K80, 80, 160, 240, 320, 400, 480, dan seterusnya. Himpunan kelipatan persekutuannya adalah K40, K60, K80 sama dengan 240, 480, 720. Karena bilangan terkecil dari K40, K60, dan K80 adalah 240, jadi KPK dari 40, 60, dan 80 adalah 240. Yang kedua, di sini contoh penyelesaian menggunakan metode faktorisasi prima. Contohnya, tentukan KPK dari 40 dan 12. Jawab, faktorisasi prima dari 40 dan 12 yaitu 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Jika M sama dengan KPK 40,12, maka M adalah sebuah kelipatan dari 40, dan ini harus memuat 2 pangkat 3 dan 5 sebagai faktornya. Juga M adalah kelipatan 12, dan ini harus membuat 2 pangkat 2 dan 3 sebagai faktornya. Karena 2 pangkat 3 adalah kelipatan dari 2 pangkat 2, maka M sama dengan 2 pangkat 3 dikali M dikali 3 sama dengan 120. Contoh yang ketiga, penyelesaian menggunakan metode algoritma Euclid. Contoh, tentukan KPK dari 126 dan 84 menggunakan algoritma Euclid. Jawab, 126 sama dengan 84 dikali 1 tambah 42. Karena 126 dibagi 84 adalah 1, maka 126 dikurangi 84 adalah 42. Kita turunkan ke bawah untuk yang 84-nya. Yang 42-nya juga diturunkan, jadi 84 dibagi 42 hasilnya 2, dan 84 dikurang 42, 0. Jadi FVB-nya adalah 42. Untuk menentukan KPK-nya yaitu 126 dikali 231 dibagi 42. Jadi 10,58 dibagi 42 dan hasilnya 252. Di sini juga terdapat latihan soal. Ada 3 soal. Yang pertama, tentukan KPK dari 72, 108, dan 144 dengan menggunakan metode irisan himpunan. Yang kedua, tentukan KPK dari 240, 360 dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Yang terakhir, tentukan KPK dari 150, 230, dan 300 dengan menggunakan metode algoritma Euclid. Sekian dari saya untuk penjelasan materi kelipatan persekutuan terkecil ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.